Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu al-qamsatul isyrun. Maqalah kaping 5 isyruna kaping 20. Iku anba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Anba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Jadi jama'i abid itu ubad ya, nah jama'i abdun ibad. Kemudian kata-katanya modalnya ubad. Anba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Anda usahanya ibadi ubadi bukola dan sopa ibad belum munajat yang dalam munajat. Munajat itu berbisian dari pangeran filaili ing dalam waktu ini. Dawe ngaten. Ilahi do pangeran ingsun, ilahi do pangeran ingsun. Tulul amali utawi dawane angen-angen. Iku horo iku mbujuk apa tulul amali. Eko ta'atrese mbujuk apa tulul amali ing ingsun. Bapak teman-teman modo ini ngeritik secara salah. Waktu zaman teman-teman modo apa ngeritik sesuatu karena salah itu maksudnya. Waktu zaman teman-teman maju sapa Allah alamala yang aki yang enak. Dikauli ta'ala kan dawe wa ta'ala zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihi wa amalu fasofa ya'lam. Dar ngembarno sira hum ing wong akeh. Bobaro yaqulu ingkang padha mangan sapa wong akeh wa yatamatta'u lan seneng-seneng sapa wong akeh. Wayulhi lan nglehakno apa wayulhi lan nipu yen ing wong akeh opal amalu angen-angen. Wong-wong barno ben mangan ben seneng-seneng dan mereka terbuai oleh angen-angen. Faso kaya alamun. Monggo bakal ngerti sapa wong akeh. Mesti bakal ngerti akibat buruk dari rebutan angen-angen. Wa hubbud dunya ahlakan. Wa hubbud dunya te seneng dunya iku ahlaka iku ngrusak apa hubbud dunya ni ing ingsun. Wa hubbud dunya te seneng dunya iku ahlaka iku ngrusak apa hubbud dunya ni ing ingsun. Ai awqan. Tegese numibak napa hubbud dunya ni ing ingsun fil mahlakati ing dalam kerusakan. Ruya kan riwayat apa ana sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi. Man tusriba qalbu hubbud dunya ilta minha bisalas. Syako in layan fadu anahu wa hifzin layak duhina wa amalin layak dukumuntaha. Manute sapane wong usriba iku wis kacampur apa kol dua patine man. Kacampur wis menyatu hubbud dunya ing seneng dunya. Iltaqo mongko bakal gantet sapa man minasa ing dunya. Maksudnya akan sangat gantet maknanya dia akan terhindari oleh bisalasin lan barang telu. Siji sako yaiku ngalami cilaka. Layan fadu kang ora bakal entek apa anaku apa larane sako. Wahir senang seneng dunya layak dulu kang ora temu sapa wong dinaku ing semuge dunya. Soto semuge virus. Wa amalin nandene kena angen-angen layak dulu kang ora temu sapa wong muntaharu ing puncak yang angen. Rawu ngelatan hati sobat berani memperberani. Wasyaitan utai setan iku adolane sama sapa setan ni ingsun. Awqani. Tegese numibakno sapa setan ni ingsun sitori ken ing dalem dalan muwajjin kang bengkok. Wa nafsu utai nafsu al amaratu kang akeh perintah ning elek, isu iklan elek. Wal nafsu al amaratu bisu. Anil haqqi manaatni. Niku diwaca langsung. Wa nafsu utawi nafsu al amaratu kang akeh perintah isu iklan elek. Anil haqqi sangking barang hak niku teng dalam durung riyen manaat niku nyegah nafsul amarah ni ing ingsun. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang menghalangi kita dari melakukan kebaikan. Ailati tegese nafsu tak muru kang perintah polati bila dadi lan pira-pira keenaan wasyahawat lan pira-pira syahwat al-hissiyati kang bangsa indra bangsa sing didelok. Wataji bulan narik opo nafsu al-qalba ing ati ilama wasururi maring panggonan keelean. Wa mam fa'il akhlaqi lan sumbere pira-pira akhlak adami mati kang elek. Anil haqqi sange hak aitori kitik sedalan al haqqi kang hak manaat nyegah opo an nafsu ning.
Qala dawu sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dawe ngene. Aku kuwatir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh isnaini ing kanca loro utawa ing barang loro. Siji itibal hawa iku anut hawa nafsu wa tural amali lan suwene angen-angen. Fa inna tibal hawa maka sak temene anut nafsu iku yasud. Iku iso ngalang-alangi apa tibal hawa ngalang-alangi anil hati sanging barang. La waturul amal utawi akiye angen-angen utawa suwene angen-angen yunsi iso nglalekno apa turul amal ala akhirat ing akhirat. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani dawu afdhalul a'mali utawi gedhe-gedhe ning amal khilafu hawa nafsi iku nyulayani hawa nafsi. Wong terakhir wa qari nusu utawi kanca sing elek alal maksiat ing atase maksiat wa ana iku nulung apa qari nusu ning ingsun. Teman-teman elek selalu bantu ning keelekan. Qala dawu sapa Adi bin Zaid bin Bakhr Tawil. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i sanging wong la tas'al takok sira. Nah iki kono manane awak-awak. Anil mar'i sanging wong la tas'al rasa takok sira. Wasalan takok sira an qarinihi sanging kancane wong iku. Jadi identitas seseorang rasa mbok takokno, takoke takok koncone elek ya berarti takut apa ya, karena itu komunitasnya. Fakulu qarine mongko saben-saben kanca bil muqarini kelan wong sing ngandani iku yak dadi ku anut sapa qarin. Ida kuntan alkanono sira iku fi kaumen ing dalem siji komunitas siji kaum fasih. Mongko ngancano sira. Fasih mongko ngancano sira khiyarum ing pilihan-pilihane kaum. Kowe nang siji komunitas kaum maka bertemanlah sama orang-orang pilihan wong sing apik. Wala tasab lan ojo ngandani sira ada ing wong sing murahan, wong sing ino. Fatar ta mongko dadi ino sira ma'arati sertane wong sing ino. Fa'awisni ya sal mustaqisin. Fa'awis mongko kula aturi nulungi panjenengan, fa'awis mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun ya sal mustaqisin. Wong sing dat sing nulungi wong-wong sing njaluk tulung. Fa'afif mongko kula aturi nulung panjenengan ingsun ya sal mustaqisin hidat sing nulungi wong-wong sing napa njaluk napa tulung. Fa ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan ingsun. Fa ilam tarham mongko lamun ora subhanallah. Fa ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan. Fa ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan ingsun. Faman mongko sinten dayaman iku ala di wong yarhamu kang melasi sapa ladine ingsun. Kowe duka kang saliyane panjenengan. Probalen malih fa'al bis mongko kula aturi nulung panjenengan ingsun ya biasa mustaqisin zat sing nulungi wong sing njaluk tulung. Fa'ilam tarham kelamun ora melasi panjenengan ni ingsun faman mongko iku sinten dayaman ala di iku dadi wong yarhamu kang melasi sapa lagi ingsun kowe buka saliyane panjenengan kowe buka saliyane panjenengan. Mungkin kalau waca terjemahan ini sebagai walhasil ada seorang wali kalau munajat matur temu pangeran ya Allah angen-angen yang panjang itu menipu saya, jadi senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wakori musuh ala maksiat. Ini teori umum. Kemudian wali itu bilang fa'alif ni yaliyasal mustaqisin, maka tolonglah saya ya Allah, karena engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Pasti minta tolong melawan nafsu, melawan hubul dunia, melawan sulul amal. Terus fa'ilam tarhamni faman galadi arhamuni, kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Jadi dawuh wali. Ini di nopo coro tiang saniki psikologi ini tiang wong ati cilik, nopo wong ati cilik. Ini dengan bebulo is wong dapat jadi serasa begitu ini. Jadi sama kanangan urip itu suka ngamal bangun masjid. Jadi turun amali sama itu keren, wah. Oke, bangun apa? Masjid, bujuk apa? Nurut kafir, ada kabar nih? Papa, nurut kafir. Dia anak soleh. Itu raturul alim kafir. Itu raturul amal, fantasi gitu. Itu fantasi.
Wahyu budunya ahlakani, seneng dunia aku merusak apa kan gak seneng duit, duit mobil, ngaturi kiai, ngomong kiai, pokoknya jadi apa? Wasyaitan adalah ini benar, setan menyesatkan saya. Ketika ada singarang hikam begitu, singarang hikam itu pangeran sangat senengnya menusuk. Itu nak sesat ya diberi anak kambing hitam, itu tidak setan. Jadi berpikir bagus lah, bagus itu. Kan kau ini sesat tuh. Nah, kalau ketemu pangeran, kenapa kau sesat? Ini wonten setan. Jadi kemungkinannya lho, pangeran maklumi, berbagai korbannya setan. Utau lama ngebus nopo ini siksa. Mereka ngambil hitam nopo setan. Pemilihan di potensi ini. Jadi ada orang hikam itu setan mindi dari mindil itu tisu atau kacu. Setan tiga pangeran itu berulang. Karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalah. Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya gini teman, ono wong ayu, ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu itu nyalano kowe tak nyalano ayu sing ngerayu kowe, enggak gitu, sing normal. Nyalano sing rayu, mergo kowe reputasine khusyuk. Khusyuk campur adi dua itu kan solid biasanya. Wong lanang solid itu arane biasa atau khusyuk nomor ora ada duit. Itu solid dari godaan setan. Ada khusyuk kok di duit masalah. Utawa di duit tetap khusyuk masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nah, kepengen ora apa? Setan khusyuk. Woi kuwi bentang terbaik. Tapi kira orang siap kan? Orang ada iso rayu tuh, kalau SMS itu yo duit kok. Naktir itu. Terus uang nanti duit orangnya ramong untuk dulu usaha sendiri. Uang isi ubel ya kuat. Melarat terus masya Allah. Barokah dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Kalau nak melarat terhadap khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duit, nyolong, nyopet, jenenge ra duit khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai. Kalau dulu itu, non saya dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang. Tidak senangnya bukan karena apa-apa, karena tak anggap itu berlebihan, berlebihan loh. Soleh pas-pasannya kalau pengen jadi wali. Kedua kan nggak baik kita ini Syabul Qadir Jilaninya ini Bang Abid Pasuruannya ini wali-wali yang resmi lah. Selain itu masyarakat ya siap, roboh terus jadi wali gitu kok. Ora ikhlas lah. Enggak keriting terus wali kan. Maksudnya nak kowe kan ngomong ya jadi wali monggo. Kan misalnya jujuk Mustafa Wali kayak belum jujuk misalnya. Oke, jujuk jadi wali kan kalau keberatan. Maksudnya ya bukan apa ini kan menyangkut harga diri. Dan asing jadi wali ku wong ganteng-ganteng bangun salim alama ganteng sekolah gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji saya itu dapat satu alamat itu tetap bagus. Jadi wali ya, jadi ahli swarga ya, karena itu termasuk Allah bikin cara ini tenang. Kalau nanti ngomongin ngarep pengiran, saya akan tanggung jawab sampai sebentar ketemu Allah. Rangsangan ini itu bagus, karena itu satu-satunya cara atau diantara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayang sudah jadi wali, koyo wali-wali, ya coba satu waktu yang kedua, ketua wali sih kau, semua wali-wali biasa. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya dunia. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Sehingga dia ini terus gara-gara idolakan wali, sekrungu-krungu syaratnya jadi wali itu wiridan. Meskipun motifnya kepengen jadi wali, meskipun malaikat ya ada respon. Maksudnya mangkelnya malaikat. Wiridan orang-orang yang kepengen jadi wali. Itu yang kena azab itu sampai mesti malaikat ya. Tapi itu bagus. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini karena ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali.
Ono sing wali, macam-macam lah. Efek terus penyebutan, akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim, misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali, ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa, rumah itu ibn solihin tatana zalul barokat, rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani, pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali, akhirnya anak pertama itu aku Jackson itu soal itu gambar yono, gitar yono, sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya maksudnya ikut trik melawan apa? Melawan kekuatan sebelah. Udah paham kan atau? Mulanya ke dokumen jadi wali tak baru, aku dua trik ngelawan setan. Karena itu, paham. Saya kemarin jagungan sama Gus Azhar yang punya pondok istiqomah. Kejuk-kejukan. Saya juga saya termasuk kiai singuraan tapi potongan isi para pengiran. Para tenang semua. Di antaranya saya itu punya metode, kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal kita mau naik pangeran ya menunggu ketuanya lah. Allah itu pernah nifati orang baik apa? Innal ladzina yarmunal musharatil ghafilah. Saya ulang lagi. Orang yang menuduh orang mukminah, di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus saja hanya beberapa orang. Nah ini kenapa saya menyebut beliau, karena saya kemarin di beliau karena di muktamar yang 84 ya kan di siapa? Di Askar di situ Bondo. Ya, kemarin hormat kholnya beliau. Saya ditanya, ya saya juga tanya sering ya timbal balik. Abek gue kan gak mungkin aku takut. Maksudnya timbal balik caranya jadi wali. Aku gak jalur sinuraan cepat. Ya, tidak ada jalur busuk di monggo. Di antara caranya jadi wali itu salahnya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyidina bin Abdus Salam, manusia bisa jadi orang baik mulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, orang lanang nak ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong iku urung iso ibadahin, nak urung wiridan, wah yo pokoke kecuali nek. Akhirnya kan jajal-jajal kayak aku jadi wali ini. Wali TV, wali juga termasuk wali tanggung jawab. Itu nih hati, ada salah. Tapi kan terus bergaya resi, apa? Bergaya resi. Senawangin es. Meskipun akhirnya bagi tak tahu ya, mereka mikir utang ya, tapi seru, no? Seru. Nah. Kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Ya jajal lah kan ke gambar nang kamar untuk gambar wong wayu montok wayu. Narang ngenes. Ngenes kok ora di bojo ngono. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiur. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan. Ini sholat korban dulu ibu sholat korban. Saya kira orang ya, tiga seni. Wah repot dengan seniman itu apa ya tadi buat seni. Kemudian coba es, Dracula es. Pocong, barang-barang ono serap. Jadi saya pastikan kalau sampai ini jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojlokan wah, kowe wong lanang apa mau rasane wong Indonesia, ora rasane wong Thailand, wong India, diprovokasi itu.
Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu. Meskipun kuliner tidak sedosa itu, tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal kesan. Tapi nak kowe kumpul wali kan, kowe kurang mukmin tenan, nak orang ngeling Allah nganti lali segalanya. Milwatian mah, waktu kuat ini, kowe wes anak itu TV di luar orang bi anak juga orang telepon rasi wanda ada yang ngangkat iya ngapain utang itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lu kalau kalau nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancaran putra-putrane bang, wong rong alim nak rong iso maca muin lanya. Akhirnya kan kepengin iso maca muin. Mungkin kalau sampean berteman keluarga barwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Ya saya misalnya bandingno kancaran rong nakal. Wah, rong lanang nak rong nyabu, rong lanang nak rong rasane itu. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Mulane Rasulullah itu senang wong soleh. Mulane agama itu berkali-kali mendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimpiihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mencintai orang soleh ya tentu sangat terutama ketuanya lah imam. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sama langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangnya seneng Nabi, pokoknya seneng Nabi langsungan loh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, mesti. Tapi ada apa? Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan bisa saya ke saya banyak wali yang mengartikan faula kama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin, bahwa untuk mencintai itu urut mencintai sholihin dulu diwalik an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, berarti mencintai sholihin dulu baru mencintai syuhada baru mencintai siddiqin baru mencintai para. Karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat engkau nang misalnya enak jadi nabi, wah mana buah deh, terus yang saya garwane akeh kan terus repot. Khayalmu itu salah. Tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama, apa dibina ulama? Niati rapi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong saleh. Terus seneng nabi kan pas. Oh nak ngono mandiman nabi garwane akeh ning rumah wong akeh. Nak ngono Nabi Zuriyah ya sudah jadi habaib wong soleh-soleh kok memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antaranya seneng be ilmu itu. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Ba tapi gak pernah ngaji, jadi mana enak mesti pikirannya enak jadi Gus Ba. Mati. Kon mati yo nurut, belum sumur itu. Terus kacau. Carane seneng kacau kan. Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham ya maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno. Makanya masyhur ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi, tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau ulama lama arafnal anbiya, kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dewi ning gua. Semua mau tahu-tahu kan diri nih, sekarang geremeng-geremeng apa terus dia metu ngaku. Coba kalau senangnya dipandu ulama, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, raba kalau nabinya. Jadi dia terus menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoa, karena itu cara kita untuk mencintai Nabi secara benar. Nah, makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai Nabi, kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang sama pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang sama. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas.
Ketika Rasulullah Fatu Mekah, kira ngarang rungu tarah kita jamin. Begini sini kita pergi lah. Kalau ya tahu rungu tapi radong. Kita punya sampean. Terus aku ngenyek, ambil ganjaran kemulang, jangan ganjaran kemulang. Ganjaran kurang ya rasa. Dan gue yang di ganjaran, ngaji ke ganjaran. Dan akhir-akhir itu sebenarnya nuntut aku nih akhirat kan lumayan, dia tuntut. Tapi aku sekali balas, terus raimbang. Harusnya tersinggungan bersama itu biasa lah. Kanjeng Nabi ini ku Fatu Mekah, ini kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Salah lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi itu ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar, kayak Abdul bin Abbas. Paman Abi Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah itu terus ini kados peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini di. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat Abi Sufyan komentarnya ini, qad balagha mulka ibni akhi. Terus cek hebat ke kerajaan punah. Wah, saya Abbas tersinggung. Hadhihi an-nubuwah ngawur ibu coba. Apa? Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau nggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya. Enak jadi bahan anak buahnya. Ya, terus saya enak jadi ratus jagat. Itu bahaya. Memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, ini memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, dua sayyidul anbiya, dua sayyidul mursalin, dua imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misale. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dadi saiki maca tas. Jadi akhirnya nyifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imam ahli thariqah, imam ahli syariah. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, melihat Nabi diikuti orang banyak, ini enak jadi Muhammad pengaruhnya. Banyak nggak sekarang orang yang nggak suka kiai, terutama zaman PKI. Namanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadana ketua preman. Tengok-tengok yang omah untuk setoran. Betul, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya pun kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Nah, itu provokasinya seperti itu. Nabi membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya, artinya apa? Karena memahami kiai tidak difahami secara nubuwah. Tapi kan senang ulama dengan makna difahami secara nubuwah, mesti kira satu nubuwah. Wah, kitab pancen keramat. Ya Gus Bak mulang kira ono sing gaji oleh suwung tenang. Sing ngaji ora paham suwung. Ora tak keramat iki. Wah, dia kan suwung. Kan yo aneh wong ora paham kok. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku ta sampean. Keramat sampean. Cara pakar psikologi mesti muji sampean. Gus Bak mati ngaji wajar dong, kan dia paham. Kira paham. Yo istiqomah teko. Bingung peneliti ini acara apa. Enggak dianggap kekuatan magic. Karu-karuan. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu salah lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qadbala gomul ka ibnar. Cek ponamu saya itu rojo gede, uang nurut. Saya tak pas tuh, ini nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu. Saya kayak begini misalnya. Ini wirasa nubuah. Kalau tidak nubuah gimana?
Kalau wong delok dandut kan wajar, delok wong ayu. Wajar lah kalau sing delok ayu. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar ada wong terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe wis ngaji ngene iki kan ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. Bariku terus alim bagus banget. Ora mesti. Bariku untuk bojo ayu. Ora mesti. Payu wayo. Ora mesti. Dadi uripe enak. Ora mesti. Kok tetep dilakoni. Wah. Ono warisan apa? Kalau lama baru satu. Jadi itu nyata, lu nyata. Jajal kowe iku tok apa jajal kok ngaji? Swarga ora mesti. Aku ya orang roh daftar nang swarga. Neraka ya ora mesti, tapi jelas buat lewati. Potensi cebloknya mau tinggi sekali. Nana orang rencana liwat, rencana aku terbang, liwat aku kita mungkin uang tenan. Jadi neraka itu mesti tak duduk, jalan itu cuili, terus kau liwat yang diure. Wes ngono cek digantoli kok iso. Lah nek sing terbang ora pati digantoli, mulane wali-wali kok gak wedi. Terbang. Gak kena kok. Kantor. Itu tenang. Mulane cara wong belah wong pikir laut itu jenenge cara wong belah. Aku tau diprotes wong belah kok kalah, jenenge wong belah pinter. Tahu ono usum medhos Australia gitu. Wis powel tapi gak ono sumune. Kan lemu. Ya kalau kan wong alim fikih normal, waras. Takoki wong sah. Wong seneng gitu. Wong desa seneng duwe daginge akeh. Awal iman sing protes wong belah iki. Gus, piye lek ngono kok sayu wong korban ditumpahi. Nek gak ono sumune cekelan opo. Wong belah sing wedhus sing sanjung korban sing sumune iku sing wedhus kita bumi. Sing berangga. Mergo dene bayangno Cekelan semua. Akhirnya, ya wes menjadi kode sesal gak payu, mereka dihok lah, dibully kan nak korban dengan gue ibu, saya sampai kelan, ceblok. Jadi peke itu harus mendengar kaum belah. Jadi tangan masalah. Nah itu rontok kacau ya, secara ilmiah kan. Kalau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi itu. Korban itu kan kanggo wong itu. Nah, kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojone, pas bojone bareng rutin. Nah pertanyaan esok kan bojone Mustafa itu bareng. Resiko loh korban itu kan nggak mungkin suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya cari bojomu ayo bareng Fauzi. Nah iya pertanyaannya bojomu bareng siapa? Mengkorbannya kalau paket barang sofa. Apa mana nak sing lanang ora korban sing korban bojomu. Ya hukumnya pengiran itu logika. Akhirnya kan bojomu bareng rombongan. Lain. Oh iya hadik itu. Lah dosoan terus piye? Lah ngono wae mau diakal ngono ora usah ngono suara aneh-aneh. Lan kan iki wedhus teng kula sing napa? Sing Australia sing kalau sumune ora. Kalau dipaksa fatwa. Masuk ono sumune. Lah akhirnya ngomong nggih Pak, sing wonten sumune mawon kesane gitu. Akhirnya ngomong jar Gus Pak ya seputu. Dadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Pak nak jenengan sing wonten Sumune. Tapi anggere wong diciptakan jar Gus Pak korban itu ono sumune. Apa tak lurus lah? Ya kadang ono sing ulama-ulama fikih usil. Mosok ku syarat korban kudu ono sumune. Sing ngomong ngono sapa jare tiyang kowe ulama kok beto. Maksudnya wong sing rawi ngene kok betul iki. Ulama arep pati dhuwit ngono akhire. Oh kok ditompol juga. Jen repot dadi kiai kuwi. Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong pitu. Bojomu melok rombongan. Ikhlas. Ya nek ikhlas tak sahno. Nara ikhlas tak ada fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Sekebar yo. Isra sama orang agama ora ngono. Memangnya pangeran gak kuwasa ngekeki sapi itu. Baru kayak ikhlas wong sitok tidak sapi sitok ora perlu sesekan. Lah nek iku tenan masih sapi itu mayung itu ora sedeng.
Ngono iku ama agama iku saking regani. Maksudnya iku saking agama iku efisien, itu cukup sapi sitor cukup itu saking apikane pangeran ngono rasa kok tafsiri terus. Terus sapi sitor ditumpahi wong. Khusus ada pertanyaan, iku nak sapi sih satu, nak rasa terapot. Malah panjang kan. Iku tuh sapi terlatih, secara terlatih nak ditumpahi. Bro. Tapi saya pastikan ya kalau suwun jenengan nak senang nabi kok aja langsung tapi nganggo dulu para sahabat itu kalau mau mencintai nabi itu ya pamit saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau lalu kita kalau baca sholat kepada engkau gimana loh, kalau enggak bisa tak warai mesti khusuk lah bahaya khusuk tadi didik sahabat semua mencintai nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna wa malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat dapat salam. Pertanyaannya, lho ke di otoritas apa? Oh cukup-cukup di sholawat bekane kanjeng Nabi. Wong kare mlebu neraka wis apik kok. Tapi dua hari Nabi kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan tidak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Lalu kita di depan Nabi itu tidak siapa? Nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu, kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi lu itu di kebaikan mau. Maka terus diwari Nabi kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Jenenge ruhin ya ruhin, ora ono Pak ruhin. Cuma tonggone terus itu diundang. Ngono kok diperdegat no. Dia lahirnya jenenge saya bisa rada takdim Indonesia. Dengan yang menimpa. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya aslinya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang, sering dikei duit Ruhin, tapi Ruhin kalau anak pulau Hasan gak tau ngekei duit. Itu saya kan iskak. Wong seneng aku, ora seneng anak. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair. Seneng Nabi ya seneng saya keluarganya. Kan dia ada lucu kan, hormat bapaknya tapi anaknya, hormat orang tuanya, anak cucunya. Ya, maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarga. Nah terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi nantikan itu dua kali. Kullu nasabin, nasabin, mungkotiun yaumal qiyamah ila nasabi, nasabi. Semua nasab, baik nasab gen maupun nasab sebab, itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib. Dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmu. Misalnya kita seneng cawe itu, gue wayu, priayi. Berhubung gue seneng jengkol, sambil gue kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik kalau gue jengkol ke rokok. Karena gue kei jengkol sampai. Apa alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan ya apa yang dicintai perempuan. Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Warfa'na laka dzikra alam nasrah ada sadrak terus wa ta'na angka bisra alladzi anqadha dhahrak terus warfa'na laka dzikra. Itu ada ulama menafsirkan gini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap adzan nyebut Allah juga pasti menyebut
Muhammad atau Rasulullah itu tentu benar, tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas adzan sama pas sholat atau pas apa jumlahnya terbang. Tapi yang dimaksud warfa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi ana wa kafirul yatim kahata ini bil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jare sapa? Dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawuh cerita tadi katanya diantaranya Syekh Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat sholihin dari sholihin naik syuhada naik siddiqin kemudian bisa mencintai secara benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti semua kita pasti mencintai tapi ojo asal cinta harus nunggu instruksi para nabi karena mereka yang tahu yang punya sanad cara kita mencintai masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, Nabi ingin swarga maupun aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu bagian dari sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas begini. Wis sungkem ning pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warfa'na lagi dikira. Jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis apa? Warfa'na lagi dikira. Jadi tidak usah nunggu karena pas adzan kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya. Misalnya kita ada zina, ada maling, ada nyopet, karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong gitu. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya tidak apa? Sedikit jumlahnya tidak. Waduh terus kan. Ya tadi kalau suwon, pokoknya dengan itu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Ya mau sampai lali masih, ini mau gara-gara ambisi jadi wali, suridan dewan, keren, ada lali macam-macam yang masih. Tapi ya tentu dengan guru, orang guru suara kucing balap ilham. Serat itu gue utang wakaf, wiridan bunyi-bunyi ning gua. Ono lawa liwat dari wahyu, wah mata ada uang. Makanya harus dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi. Karena Nabi Muhammad itu nabi akhir. Tapi kalau nggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal. Dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu nggak bisa dididik. Karena masih jauh guru-guru kita. Nak ulama mesti wali, nak wali mesti. Nah, cara pulau kok perlu kabar rutin Mustafa Walillah, lo tetap waningnya paling amatir. Nanti nih kelas main terburak, itu betul perkara sombong. Nah dia kepengen sak dhuwur tuh, itu sak dhuwure sombong, wong kok buru-buru nih. Aku langsung protes ya mengira, Gusti cabut dan udah gebok. Saya pengen dulu sampai, banyak sini dulu rasa. Ya dong ya, jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama, di ilmu.
biar dengan cinta sendiri dan ini Allah dan Allah. Sudah ada sahabat mencintai Nabi itu saja tanya, "Kaifa nusolli 'alaika ya Rasulullah?" Andai kan langsung baca sholat, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding Rasul? Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad ya sudah. Kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu, kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar, cinta kita benar dengan cara yang berdua terus. Wal maqala tu tema qala asad satu wa isrun kang kaping piro? Kang nomor 6 lan 20. Iku ngene, qala dewe sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewe saya ki ala umati zaman nutikuna khamsam la asya wa sawara khamsam. Saat bakal teko ala umat ing atas umat ing sunah zaman. Yuhibbuna kang padha seneng sapa umat al-khamsa barang lima. Mesti umat sing umume wong kowe. Coba yang umat sing waras-waras kan ini. Wayan sana lan ali sapa umat al-khamsa ing lima menal. Jadi senang barang lima melupakan barang lima. Mesti umat sing umum ora kaya Imam Ghazali, Imam Syafi'i gak ora mlebu. Maksudnya ora dadi kakasan iki sing umum. Umumnya wong misalnya yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Eling dunya ali napa? Yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Seneng urip ora seneng. Soale wong sing kasusnya akeh wali seneng mati. Ora seneng. Iki wong kelainan. Dia bakas wong waras. Wa inna Aisyah ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkola fil yaumi khamsan wa isrina marrah. Siapa yang melapatkan satu hari 25 kali ijazah Allahumma barik li fil maut wa fima badal. Ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Semama ta'ala firosi kemudian dia mati setelah berdoa itu. Kok praktekno lagi rasa mati. Rasa mati kalau sitok mati. Orang langsung kok pergi bawa wajo. Wajo juga mati tenan. Wah keren. Tapi kata orang lain mati kan. Mati sudah ada minat. Allahumma doa dari pelaburi berkaitan dengan insul mati dan kematian, wafimah dan berkorban badan mati sampai kematian. Selama tamu konon mati sepong ala firosi meskipun di tempat tidur wong. Maksudnya dia mati tidak harus dalam keadaan perang bila fisabilillah iku atau buah ajr syahid. Dia dikasih pahalanya untuk mati. Saya terkait dengan Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Nawarai ya Allahumma barik li fil maut wa fima. Sedina diwaca piro? Sedina waca selawe kata anak umur 10 tahun ya praktek nang 10 tahun. Pas mati pas lali ya. Gak iso ke protes malaikat. Gusti, lah saya kok biasa saya Jakartanya atau gua ajur syahid kok saya statusnya ndak syahid. Pas dino iku ke mati. Jadi lama itu santri ya ada kurang ajar tenan. Terus pol kurang ajar di santri. Sama tak cerita ini cerita wali. Sama agak rasane dijual. Mulai jajal sekali. Ono kiai iku valid kan. Valid iku mati sepat. Iku sekarang valid mah aku gangsel. Wali aku ngalih. Tak baleni wali wong ngalih. Ijazah. Ini ijazah masalahnya. Mangkola fil yaumi maca Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim masyaallah kana malam biasa am yakun doa hafizah nabi ya aku ya apa wong donga iku jare kok tolak sandat tolak no macam-macam di saya tak apal wong dhisik iku cek mapome wis ditenang sandat saiki wis ora apa mapome wis Joko pengiran wis dada wis bar mesti wis menyatu itu santri iku kurang ajar yo kok kowe paling kurang santrine bareng bagi jazah itu ngelirik sikile kiai ini sing bengkong, sing valid. Jadi kan padahal promosi ini kiai mau wong semua itu ora bakal kena musibah, orang bakal kena loro ning awak. Santri ini kurang ajar, sing sitok ngono sing kriting mau. Niku ngelirik sikile kiai ini. Kiai ini harus paham. Oleh jam ini. Lah dina iku sing aku lali, iki keceblokan waktu. Ya ini tetap ngotot, soal aku ngalami ngene pas dino sing aku lali. Ora mau terus jare santri, "Nggih pun nak ngoten, mesti clear, maksudnya clear." Mergo
bengkok muridé iku wong jenengan ijazah nang ngono kok nyatane. Bengkok. Sikile bengkok mau kena. Jadi bareng dilirik santrine. Piye maksud to? Kira percaya wiridan iku perkara aku dhewe kena musibah. Pas aku kena musibah, pas lali dina iku ora dong ya. Ya tadi wiridan tetep sebarno. Nah kok ana masalah pas hari itu. Mana kadang ana wiridan, ki maca iki gak bakal mati. Bareng wong tuane iku mati tenan. Padahal pun maca niku mesti pas mati ora maca. Aco. Ya dadi tak ijazah ya maca apa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Apa aja terus. Maca mah ora kena santet. Ora ono sing minat nyantet. Masya Allah kana bamalah masalah kuntur wala qala wala quwata illa billah terus alamu apa ya anawa coba lagi coba anawa bisa ingoti alamu anawa lagi bisa ingoti terus wa anawa lalu coba wa anawa tahato bi kulli shay'in ma wa ma ina bika misari nafsi misari kita batin anta abidun kinafiyah ya rabbi ala siratin mustaqim kafir mustaqim Untuk sing aku kan mustaqim kan banyak. Coba ate lho, kaya kok pinter. Ya ora jelas. Ono hafid. Mustaqim. Nah, kamu yakin kamu mesti. Lah kok tau tiba. Betul baca. Berarti kan tau tiba ya, nanti kok jadi di rumah sakit. Tahu meh mati ya. Berarti pasti ku. Enggak pas dino iku ke maca to. Lah iku ana kiai, aku tau maca kitab kudu. Dadi iku kiai ini sing pengkor mu dilirik ambek santrine. Kok dekne promosi sing maca iki ra bakal kena musibah dilirik ambek santrine. Oh nang atine jenengan kok pengkor. Pak kiai ini langsung jawab. Pas aku pengkor, iku pas. Maca. Santrine pun clear banget terus. Jadi santri mulai dicek kacau, saya kacau mas. Kalau gue amit amit. Sekolah sepuluh gak ada apa-apa melakukan. Ya Allah ya kalau mah esak, aku kok kon saja sepuluh ya iso. Iso aku dongo aja sepuluh, pangeran gak tertarik mereka bulat ini agak jelek. Soalnya Allah tetap wanilari mulku samawati ya firman biasa. Ya di masa pangeran kayak otoritas, ini iso aja sepuluh, penuh jadi sing gue. Apa intervensi pun kalau terus nanya berarti mas wajah sing bunal kusur seneng budeng sing dhuwur wajah diarun kabiro omah sing gede muhasona sing dipagri hiton kelan pager wayan sona kubur ini gedung dhuwur lalu kuburan sampai pada wong eling elek wong eling apa nek dhewe kok sing melarat malah bahaya nek wong sugih eling gedunge pantes wae dhewe lha melarat gedunge malah eling gedunge wong nek ono gedung dhuwur apik lha kok ora wong wae wong lu elek meneh apik wong sugih eling wae dhewe lha kowe eling padha wong apik eling wae dhewe bocah terus wa yuhibbuna lan seneng sapa ngake al malaikatunya wa yasuna lan sapa ngake al hisabain isa. Ruya tin kaya apa ana satu nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa. Asyudu te kang aran disebut Kulon semenang mau terjadi kanjeng Nabi nopo memang luar biasa. Buatan krono kula iman terus kultus ini buatan memang luar biasa. Ya tentu faktor pertama karena iman tapi tidak karena itu. Memang rasional yang dijauh Nabi itu masuk akal. Enak. Namun gue rapah, masya Allah mengaku mati itu. Gue terus pura. Tapi mau ngeran sepura ya gue. Ngeran dan gue, dan gue dulunya. Nah ngarapku, saya harap-harapan gue sih di sepura. Kena pengiran orang ya rapor. Pengiran apian, ranya pura Cina ini soalnya sesuk. Masalah waktu. Banyak pengiran itu. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu billah liyaduba musihun. Nahar bayab sutu yadahu binnahar liyaduba musihun. Jadi akan nyepura sore ini, nyepura pengiran. Ini sesuatu sangat apian. Azutu tesu, cintaran zuhud ini antuhibba mayuhibbu khalikuka. Antuhibba yang terseneng siroma yang berbaru bukan seneng sopoh khalikuka. Wong sing galiku, dat sing galiku. Cintaran zuhud apa? Mencintai sesuatu yang dicintai Allah.
Wa antubghito ma yubghitu khaliquka, membenci sesuatu yang dibenci Allah. Wa antakhruja min halalid dunya kama takhruju min haramiha. Kamu keluar dari halal dunia bagaimana keluar dari haramnya. Ketika mana yang juga tertinggi adalah halal saja dijauhi karena mengganggu. Kalau kurangi WA anak di air halal nanti gue kurangi dunia wiridan. Jebule kok kurangi WA malah dosa liyane. Berdoa. Karena aku ora tau fatwane kowe rugi. Karena tak harapno WA ya dosa liyane. Dengan ra WA nan jebule lagi delok wong wayu-ayu. Dilarang delok wong ayu kok gendi liyane malah ngrasani wong. Ngadepi wong ra bakat saleh wae. Sukses ra delok wong ayu, wong nyakute hasud. Mari hasud. Ribet. Mulai kita embarno ora krana aku ora nasihati, males maksudku. Mau pindah-pindah tok. Lho ya, koyo wong sing mau ambisine delok wong ayu iku ora pati hasud. Tapi sing sok saleh, sok khusyuk. Sukses dari wong ayu, wae ana wong mukmin duwe nikmat hasud. Terus kadang sing beling, aduh wong ayu wis bang hasud. Masih atau dinyang. Biasanya kan ngono. Sing sukses ngindari delok wong ayu-ayu biasanya penyakit itu. Hasud. Hasud ora kalah elek. Sok khusyuk, sok bener dhewe hasud e masalah. Lah sing ngono iku misale mbok dandani, mosok dandani ngene, ampun hasud aku delok wong ayu. Wong keterusan dhewe kok. Lah terus piye sebarang. Sekarang ini nak maksiat itu jumlahe akeh. Lah jununu ya fununu. Mulane bener kok filat tadi. Wah, teh lah. Misale ke hasud, misale kula hasud Mustafa. Mesti yo hasud, maksudnya hasud. Carane nglalekno piye? Mau siji bil ilmu. Nikmat sing dikana Allah ning Mustafa itu kersane Allah. Nah aku hasud berarti nentang kersane. Itu Imam Ghazali itu ngebabno dosane hasud. Iku dibabno ing ora rido mek kodok. Wah ngeri. Yen aku pengen ra hasud itu latih. Wong sing tok nikmat, terutama wong mukmin, iku ora kabeh kersane Allah. Kena ngasuti berarti nentang. Terus Allah ngangkat wong alim iku wis sunatullah. Anggere ana wong alim iku mesti diangkat derajate Allah. Ya fa'ilahu ladina amanu minkum ladina utul ilma. Terus ana wong alim diangkat derajate hasud berarti nentang sunatullah. Kok ya nentang kersane Allah ya nentang. Karena Allah duwe adat wong alim gelem ra gelem tetep ngangkat. Wis gelem ra gelem. Jadi kalau pulau mulya orang mulya, kepengen ra kepengen tetep mulya. Kowe ora usah iri. Kowe kepengen mulya kaya apa entek iki. Tetep ra diangkat. Kepengeran yo pilih-pilih bodho yo cuma angkat. Kalau misalnya gelem kapan-kapan ada blono. Bocah ora di akhlak. Jangan kok gitu. Udah kandaran angel. Ini semua. Misalnya kok ono jalan untuk ngayu, ya rasa hasud, padahal itu parikane pengeran. Ya segremeng lah tapi rasa hasud. Ngene lho tak warai hasud sing Islami ya tak warai. Ya Allah, jika wong elek iso entuk bojo ayu, itu artinya engkau ala kulli syai'in. Susahnya apa mentakdir itu untuk saya? Jadi hasud tapi relatif Islami ya. Jadi kira usah donga, muga-muga pegatan terus kata aku. Hasud iku. Hasud permanen nih. Carane hasud apa mengharapkan nikmat pada orang mukmin itu. Kowe ora usah muni ngono. Ya Allah, jika kuasamu menjadikan orang elek untuk wong, maka kuasamu juga yang menjadikan aku untuk atas itu. Aku waca terus. Ngomong ngono terus. Kemungkinan arah mustajab ya edan. Agak mustajab ya. Tapi relatif Islami, apa? Relatif. Karena Anda ingin nikmat pada orang itu hilang. Tapi keinginan kamu menandingi istrinya, saya terlaksana. Ya, tapi terserah pengiran. Mustajab orang itu hanya. Apa aku mau kamu harus satu rumah. Mau marah pengiran itu. Jawi Allah hadis kunci mansa walahul Quran an dzikri wa mas'alati aqtu itu afdal ma utisah ini. Wong sing sibuk ngrupat Quran, mulang tafsir. Iku ora usah njaluk tak yang terbaik. Aqtu itu afdal ma utis
Jadi kan dua sumpah nih kalau opo, abe aku randu mulan tafsir, ibu tetap. Terus gak iso dilawan. Lagi hadis kutsi kira percaya pusat. Terus jelas ya, man syaghala bil Qur'an an dzikri wa mas'alati. Atau itu Abdullah Ma'utis Syahid. Orang sing sibuk ngerawat Qur'an. Saking sibuknya orang kok berdoa, orang kok berja, itu akan saya beri di atas mereka yang minta. Misalnya itu sombong nih, ngomong, di bojo ayu misalnya itu sombong nih, paling untuk bojo nilainya no. Aku rasa dongo, iso nilainya so. Maka sibuk ngrumat. Lu kan cara dongo, kalau betul nanti kepengen mau itu, pasti gitu nggak coba. Pokoknya mau cokokan, mau cokafsir. Dongo es melok mau cokokan kan otomatis itu mau nih kalau norgana tidak butuhnya. Kenyak uang itu malah goblok mana? Buka sombong mau Quran ora donga. Lah memangnya Quran itu ora ana robana atina fid dunya hasanah. Bisa goblok ora berber. Kok nek Quran yo ana robi sidni. Ayo Quran apa deh? Paket Quran malah lengkap. Kowe donga waktu nek ada bener sing di bulan bali. Malah jare malaikat apale ngikut tok. Padahal aku langsung sono wakina. Harus dini wong aneh. Kadang-kadang orang Islam yo aneh. Kok iso Gus wong maca Quran tok ngalang-alangi wong dowo. Ora tak wamu iku goblok. Kadang yo rodok kiai. Di Quran Islam tak coba. Misale wong maca Quran ana donga kan. Pirang-pirang. Misale ben utang rapati iki takbih ana robana la tu'akhidna nasina. Ben bojo iku pantes dijak buah sing rapati sini-sini ana donga robana hablanan rezekina. Wadure Gusti kula kaya bojo sing nak delok umar. Kalau tak ayun kan mripat ku kepenak. Sebuah artane dhewe, mripat kepenak kuwi. Wis artane dhewe ya. Lalu sumperin kula. Lah ya udah pengiran ning hadis qudsi, siapa yang sibuk merawat Qur'anku, saking sibuknya sampai lupa minta aku iku akte itu Abdullah Ma'utis Syahid. Sebagai riwayat man sawalahu dzikri an du'ai. Tapi sebagian riwayat pancen an dzikri wa du'ai. Tapi kalau setuju sing man sawalahu Qur'an an mas'alati atau an du'ai, akte itu Abdullah Ma'utis Syahid. Itu nang kantor kula, teng perpustakaan kula niku ada kitab figura. Kalimat hadis qudsi kali. Jadi kalau biasa setengah telu, apa istighfar kasih tuh. Jadi akhirnya wudhu ngopi terus sinau tafsir. Aku gara-gara mau coba nih. Aku tak tulis nih figura. Siapa yang sibuk merawat Quran, lali jalur aku. Jadi misalnya, kue istighfar musuh, kan di sepuro pengira. Aku ora istighfar tapi sinau tafsir. Aku dikai sak dhuwure sekedar di sepuro. Ya di sepuro, ya di swarga, ya kelas A. Pokoknya sak dhuwure. Pengiran gak terima nak disaingi. Masyhur itu. Ya tapi sing ora gawe-gawe memangnya nih sama Quran tenan. Sama Quran tenan maksudnya nak sinau Quran itu sopan. Ora sinau sampai angop. Seneng kok angop aneh. Kula sinau nangis tenan. Maksudnya ana ayat ra paham nangis tenan. Ya nek kula nangis tenan ana ayat ra paham. Ya Gusti kula nu kawula napa jenengan dawuh kok kula ora paham jenengan. Ya pengenan ngandani itu ra paham ngenyek. Jajal misalnya kita omongi terus ra paham ngenyek aku. Jadi pengeran dawuh kira paham. Untuk itu gue ada itu maksudnya. Jadi masalah dikandani kok. Kurang paham. Jajal lho ngisap kue terus piye? Coba tak kandani lewat Quranku. Kok Quran nurut mboten paham. Allah karimnya begini. Sungguh kok di sepuro tenan iki semangat. Untung ora itu maksudnya. Sama tak cerita ini hadis qudsi kira usah tersinggung. Allah nak delok bumi ku ora pati didelok. Iki didelok mau omahe ulama tok. Ku males delok kabeh males. Jadi perkarane wis ngono iku orientasine ora ning apa. Tentu itu hanya ibarat. Istilah Allah enggak peduli itu layang dulu. Makanya istilah Quran kira usah bang. Allah kok ora delok iku ajaran apa? Kira atau ngaji Quran. Allah itu kalau tidak berkenan itu mengistilahkan wala yang dulu ilai tidak perso melihat. Ya, hakikatnya Allah melihat terus, tapi ibarat gak suka itu diistilahkan tidak perso melihat. Kayak aku rasa seneng wong, aku delok ora gelem. Hakikatnya kan tetap iso delok, nyatane roh nak wong kuliwat. Makanya
Balaghah itu penting. Misalnya aku rasa seneng Zaid. Aku mau ketemu Zaid tapi ora kober delok, ora seneng delok. Lah sampe bebantah. Lah kok ora wonten Zaid? Yo omongan ngono iku bukti ndak suka kok bebantah. Tapi jenengan tadi kita ketemu Zaid, tahu ketemu Zaid di jalan, kok bilang enggak melihat. Itu goblok, maksudnya itu enggak melihat itu bukti enggak benar. Allah itu melihat bumi itu ada nggak? Enggak benar. Baru mau Baitul Alim, ada rumahnya orang alim yang memaklumatkan tasbih, tahmid dan takbir dan orientasinya memaklumatkan kalimat wahiyal. Mulane Baitul Alim mahallun nadhari rahman. Omahe wong alim tempat Allah. Karena di situ hanya rumah itu yang ada kampanye, yang ada orientasi supaya bumi ini diisi dengan rukuk dan sujud. Coba orang yang tidak alim, maksudnya alimnya ragu sekali berapa? Terus gue melebu aja, sekarang usah bersih. Alim itu pokoknya alim lah, ngerti lah. Orang itu alim alama, al-bakhr semua. Terus nahir lah, nahir saat kali cilik gitu. Kalau nak sangi sore nahir. God, God rusak lah, mus. Warikin. God. Loh, makhluk ya Allah kok ora mangkel piye? Misalnya rapat negara, kabeh kemen kesejahteraan. Coba misalnya negara ora ono wong alim, orientasinya itu kesejahteraan, tapi berhubung ono wong alim. Ada kekayaan apa? Rohani membina bangsa Indonesia, lahir dan apa? Orang mangkel. Allah jelas zat terpenting. Zat terpenting di dunia dan akhirat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu orientasinya, aku urip pengen makan, di mobil, di duit, di gaji tetap, di bojo nurut. Coba kalimat itu kamu ulang berapa kali dan menjadikan materi itu maksud sesuatu yang dituju. Sementara Allah memaklumatkan diri Allah As-Samad, Allah tidak yang dimaksud. As-Samad yang dimaksud. Hanya ulama yang kampanye warido kamat lu bisa di dunia menumpang liwat Gusti. Sing paling kula golek iri dan itu. Coba yang kampanye itu siapa kalau ada ulama? Baru kayak kampanye ulama itu terus santai-santai sing rapati ngalim lah melok-melok dulu. Kula bentuk ridane jenengan Gusti, kula melarat lah sing penting ridane jenengan. Akhirnya ini jadi masif. Laki-laki hanya masalah. Makanya inna wa ta'ala idza nazara ila ahli al-ardi maqatum. Ketika orang melihat bumi itu maqatum, semuanya dibenci. Ketika kamu melihat alim, orang alim, Baitul Alim, seolah agak di-cancel. Disebut wa maka nabo yu'adzibahum wa anta fihim. Tentu ketua dari itu semua imamnya adalah Kanjeng Allah mau mensiksa orang tapi melihat di situ ada Rasulullah, maka enggak jadi mesti sawa anta nabo fihim. Nah, setelah enggak ada Rasulullah, maka wa anta ini sesuai wirosan Allah nabi. Ya, tentu min muqaddimihim, tentu utamanya para habaib, para ulama, para wali. Karena ini orang-orang yang kampanye bahwa dunia itu maksud utama boleh ridane. Ya jasa kena arah percaya kancanan wong sing ora tau nyebut Allah seminggu. Oh nangis. Mau tuku mobil. Baru tuku apa, kepengen aksesoris mobil, kepengen golek super terbaik, proteksi, digaransi, diasuransi. Terus Allah disebut itu kapan? Iku baru urusan mobil, belum investasi, nyari yang enggak bodong, nyari yang prospek, banding-banding mobil. Terus Allah disebut kapan? Banding wong alim. Sidina maca subhanallah. Coba misalnya saya bukannya sombong. Siapa yang mengajarkan misalnya subhanallah bihamdi adada khalqi kalau tidak orang alim enggak? Karena enggak punya cita-cita memaklumatkan Allah ke seluruh dunia. Yang punya cita-cita itu adalah orang. Jadi ceritanya itu Sayyidah Maimunah itu wiridan terus tadi Nabi saat itu wong wiridan terus saat. Tapi wong reling pangeran itu ya saat. Akhirnya Nabi tengah-tengah Maimunah kena wiridan untuk terlalu suwi ganggu aktivitas. Mesti kita wari wiridan ya subhanallah bihamdi adada khalqi. Namun baca tasbih sejumlah makhluk yang diciptakan Allah. Warido nafsi dan itu sampai jadi ridhani dari Allah. Wazinata arsy dan sampai menjadi hiasan arsy Allah. Wamidadakan. Itu diajarkan Nabi. Kemudian diajarkan sahabat ketabiin sampai rasanya ngajarkan kejenengan. Itu kalau ada orang alim tidak mungkin punya orientasi seperti itu. Mesti orientasi hidup itu harus makan. Karena kita berkebutuhan banyak. Kalau banyak pemasukan harus banyak. Dan ngomong-ngomong, nggak kebutuhan banyak, pemasukannya harus banyak. Kalau gelar perkara ngomong-ngomong itu tinggi saja. Amit-amit tenang juga. Bandingkan ngomong kamu itu hamba Allah dari tidak ada menjadi ada. Ada kamu itu ada maksudnya itu supaya menyembah Allah, ma'rifat kepada Allah.
Akhirnya Allah itu tersinggung ketika tidak dimaklumatkan. Makanya pertama kali yang harus diketahui apa ma'rifatullah. Allah harus kita kenal. Supaya Allah dikenali harus ada yang memaklumatkan. Kalau Allah itu zat yang paling penting. Siapa pemaklumat itu adalah Nabi. Nabi itu artinya orang yang cerita dari kata naga yang baru naga. Nabi karena takdirnya tidak manusia abadi secara zahir ya tentu diganti sahabat. Meskipun ya tentu tidak singkat. Tentu ngandung ngalim hormat. Bukan kedasak pulau. Ini kurang bisa jika agak susah. Susah sampai sementing ada orientasi. Lah nek iso eling Allah terus masang tulisan. Jadi kalau misalnya apa malaikat dulu omamis wonge ngorok lang tulisane Allah la ilaha illallah hayyul qayyum. Paling kan malaikat lapor pengiran. Ning aku to ora mboten mesti aku nonton tulisane. Lha pancen tenan iki hadis ngono. Jika orang itu gak ingat Allah, maka tulisan yang di rumahnya itu akan diingat oleh malaikat. Paling gak diinjeng malaikat sama palu waris anak ayat kursi. Lumayan kan apa? Ya, ayat lumayan. Dong ya? Paham? Setelah itu sepuluh pengiran. Sepuluh itu. Karena halal mengesahkan halal itu nya bisa pun hisab, haram mahal dan saat ini haram itu nya ibu ada dulu gusip. Baik, iwan tarham. Syarat tiga jadi wong apik untuk melasi siro al-mukminin yang berumumin kama tarhamu bahwa oleh melasi siro nafsakai awak dhewe siro. Wana taharujan itu ngerasa salah siro ane kalami saya ngomongan fima yang berkora layak nikah orang penting apa maka yang siro kama taharuji menang haram. Kaya kira nyaman nak lakoni hak. Manta taharujan kasratil akli kama taharuju anime tak kue gak nyaman nak mangan kakian kaya gak nyaman nak mangan badan alatikam istadgakam banget apa natuga baru ini menta. Jadi apa ae coba pongan pangan senajan to halal. Mare mau berlebih. Wa anta taharruja min khutami dunya wa zinatia kama taharruju minan nar. Kamu merasa tidak nyaman di dunia sebagaimana tidak nyaman dengan api neraka. Wa antu qasira lan yen to nyendak sira amala kaya nang sira di dunia dalam dunia. Jadi di dunia rasa kakek nang pokoke saiki salat maghrib, engko salat isya, sesuk salat subuh. Terus pikiran sehingga orientasi kamu adalah nyembah Allah. Misalnya kita mati dalam keadaan itu pasti husnul khotimah. Jadi di antara alamat husnul khotimah dari kanjeng Nabi ini umatku itu adu faridatan wa yantaziru ukhra. Itu nak ditakoki pangeran kowe apa ning dunya salat zuhur Gusti. Gak tau sih apa saiki ngantos asar. Lah rasa ngantos makhluk sehingga dari satu ibadah ke ibadah yang dengan kanjeng Nabi Allah itu bangga dengan umatku karena setelah melakukan satu fardu menunggu fardu berikutnya. Hanya orientasinya KPU ibadah. Anak uang kedunya gak mau berarti gue siji bukan loro barang mobil loro pengen anak buah barang anak buah aku pengen anak buah. Wah. Ngono iku yo do jalan ning lapangan. Kok sepuro ya bos. Maksudnya ra wis yo pengenku pe di sepuro tapi nyifati ini Allah aja mok sito. Mergo ya guru lima biasa. Ya iki ora iso aku wong Quran kok nyifati Allah sito ora iso. Ben tetep lo. Sing yafir kanggo aku sing yo adem. Ora iso kok yafir kabeh. Wa antu qasiran to nyedak sira malakan sira fitunya ing dalem dunya faedah mutawi iki wa hadar wa sujud fitunya ing dunya ruang lan hadis seperti lami mangkira alhamdulillah bil mizan alhamdulillah bil mizan alhamdulillah